Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak dari instansi KSOP yang semoga Allah sayangi dan Allah cintai. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini diberikan kesehatan serta kekuatan untuk bisa menyelesaikan saum atau siam kita sampai 29 atau 30 hari. Jadi kalau tahun ini kelihatannya lebarannya bareng Pak ya. Lebarannya bareng tanggal 10 April, tapi puasanya beda-beda ya. Ada yang puasa tanggal 11, ada yang tanggal 12. Sehingga yang puasanya tanggal 11 saumnya 30 hari. Sedangkan yang puasanya mulai tanggal 12 berarti puasanya 29 hari. Tidak ada masalah. Karena masing-masing itu ada hujahnya, ada dalilnya ya. Jadi kita tidak perlu, saya kadang-kadang sampai bukan ketawa ya, sampai prihatin itu karena dibahas di YouTube ini terlalu mendalam. Saya kira nggak usah terlalu mendalam ya. Diberi pencerahan sekadarnya saja bahwa masing-masing ada tempat berpijaknya. Yang hisab ada tempat berpijaknya, yang ru'yat ada tempat berpijaknya. Semuanya ada dalilnya. Kalau sudah begitu kan jadi enak. Tinggal mana yang kita yakini, itu saja. Saya yakin ru'yat, sudah ru'yat. Saya yakin hisab, ya hisab. Dengan tidak menyalahkan, ya dengan tidak menyalahkan. Kemudian yang kedua, memang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, ya. Dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan ini sudah kita buktikan sama-sama. Maknanya apa? Maknanya di dalam bulan Ramadan ini orang terdorong ya oleh aura atau oleh lingkungan untuk beribadah. Buktinya apa? Buktinya tadi sudah sama-sama kita lihat sholat zuhur sampai tidak muat ya, sampai 2 termin kan, sampai 2 kloter ya. Biasanya kan 1 kloter. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu memang benar pintu surga dibuka sehingga orang berbondong-bondong yang biasanya sholatnya di kantor, yang biasanya sholatnya ntar deh sebentar lagi. Ini kok seperti ada daya dorong, ada magnet gitu, sehingga yuk. Nah, sehingga musolanya nggak muat. Sama dengan sholat tarawih malam pertama sampai beludak, ada masjid-masjid yang sampai pasang tarup ya. Tapi pekan kedua biasanya mulai berkurang. Ya. Pekan ketiga berkurang, pekan keempat kemajuannya sangat tinggi. Ya. Jadi softnya itu maju Pak, boleh maju. Ya itu fenomena yang wajar ya. Karena Nabi sendiri bersabda al-iman yazid wa yanqus ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi iman kita itu seperti ombak Pak, seperti ombak, naik turun. Ya, bapak orang-orang ahli di laut, ya begitulah keadaan iman kita, kadang tinggi, kadang pasang, kadang surut. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan salah satu poin, yaitu hikmah dari puasa Ramadan. Hikmahnya banyak Pak ya, salah satunya adalah puasa melatih diri seseorang untuk merasakan lapar yang dirasakan oleh orang fakir ya. Kemudian setelah kita ikut merasakan kelaparan yang biasa setiap hari dialami oleh orang-orang fakir miskin, sementara kita
laparnya hanya setahun sekali. Kita laparnya setahun sekali. Tapi kalau orang fakir miskin, laparnya itu setiap hari. Saya coba bacakan dari kitab Al-Mawsu'ah Adab Al-Islamiyah. Ini buku bagus, Pak. Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Adab-adab Islam yang diprioritaskan. Ya. Di sini disebutkan bahwa puasa melatih diri seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu dan melawan setan. Ini jelas, ya. Karena jangankan kita melakukan yang haram, yang halal pun nggak boleh, ya. Makan minum kan di luar Ramadan kan halal, ya, makan minum. Nah, itu di Ramadan tidak boleh. Ya, kalau yang halal saja tidak boleh, apalagi yang jenis-jenis haram yang kita semua sudah tahu lah, ya. Puasa juga melatih diri seseorang untuk sabar dan tabah, ya, sabar dan tabah. Karena kita dididik dan dilatih disiplin. Pokoknya kalau belum maghrib belum boleh buka, ya, apapun alasannya. Ya, kecuali sakit. Kalau sakit memang sakit, musafir, ya. Maka di dalam kajian-kajian para ulama ada yang disebut dengan syarat sah, ya, syarat sah untuk puasa. Ada juga yang untuk meningkatkan pahala. Sehingga kalau syarat sahnya sudah terpenuhi, ya, misalnya syarat sah untuk berpuasa, satu, beragama Islam. Ya, kita semua sudah beragama Islam kan, Pak, ya, sudah beragama Islam. Dua, akil itu berarti otaknya waras, ya, jadi tidak gila, tidak sinting, ya, akalnya sehat, ya, tidak sakit jiwa lah, tidak pikun. Kemudian balik itu kita semua sudah melewati masa kanak-kanak. Kemudian mampu, ya, mampu, Pak, artinya kita semua harus sehat dan mampu. Kalau kita dalam keadaan tua renta, jompo, kemudian sakit-sakitan, sakit menaun yang tidak ada harapan sembuh, maka berarti kita tidak wajib puasa. Nah, kemudian sudah masuk bulan Ramadan, ya, kalau belum masuk, masih bulan Sya'ban, nggak boleh puasa Ramadan, ya, harus sudah masuk tanggal 1, ya. Jadi sudah masuk bulannya, kemudian kita kuat, sehat, ya, kemudian beragama Islam, akil, balik. Nah, itu adalah syarat-syarat wajib untuk berpuasa. Nah, kemudian di dalam puasa itu juga ada rukun, Pak, rukun. Kalau syarat itu adalah sebelum masuk, itu namanya syarat sebelum masuk. Kalau sudah masuk itu namanya rukun. Nah, rukun puasa ini hanya 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan. Untuk puasa wajib, niat harus dilakukan di malam hari. Jadi tidak boleh puasa wajib, puasa Ramadan niatnya pagi, tidak boleh, tidak sah, batal. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Misalnya Bapak tadi malam bilang begini. Tadi malam, Pak, ya, tadi malam Bapak bilang begini, aku besok nggak puasa. Kenapa? Aku mau ke Padang. Aku mau musafir mau ke Padang. Ada sesuatu yang harus saya ambil. Dan sudah janjian sama kawan, sudah janjian. Jadi saya besok berniat gak puasa. Tahu-tahu habis subuh dapat telepon dari Padang bahwa Bapak nggak usah ke Padang karena barangnya sudah diantar sama kurir, sudah sampai Tulang Bawang. Itu beritanya itu habis sholat subuh, Pak, habis sholat subuh. Nah, kemudian Bapak bilang, aduh, padahal aku semalam udah niat gak puasa, ya. Apa saya puasa aja ya? Udahlah, saya niat puasa. Nah, itu puasa yang tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena niatnya baru muncul pagi habis sholat subuh. Jadi ketika niat itu muncul pagi habis sholat subuh, artinya fajar sudah lewat fajar sodik, maka itu tidak sah. Tidak sah. Itu contoh silakan, Pak. Itu contoh niat yang tidak sah, ya. Maka niat itu harus malam hari. Malam hari itu mulai dari ba'da isya sampai sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh, ya. Nah, jadi rukun yang pertama niat, Pak, ya. Dan niat itu para ulama sepakat niat itu adalah pekerjaan hati, ya, pekerjaan hati. Jadi hati kita menyengaja bahwa
saya akan melakukan ini karena Allah. Ya, saya akan melakukan ini karena Allah. Nah, kemudian soal dilafalkan atau tidak itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau ada yang melafalkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala, itu monggo silakan ya. Tapi jangan diartikan bahwa niat itu ada di mulut, bukan. Niat itu ada di hati. Ya, mulut ini hanyalah untuk menuntun. Ya. Biar aja, Pak, biar. Mulut itu untuk menuntun. Mulut itu untuk menuntun hati, supaya hati kita ikuti apa kata mulut, ya. Saya berniat puasa besok pagi karena Allah, puasa wajib. Nawaitu shauma ghadin, ghadin itu besok pagi, ya. Saya berniat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, ya, pada bulan ini. Jadi itu silahkan yang mau diucapkan, tetapi niat itu bukan yang diucapkan, bukan. Niat itu yang ada di hati, yang ada di hati, ya. Para jemaah sekalian, itu rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua adalah menahan. Menahan apa? Menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ketika kita sudah mulai menahan diri, sudah mulai imsak, maka itu berarti rukun kedua terpenuhi. Nah, ketika syaratnya terpenuhi dan rukunnya dijalankan dengan baik, ya, maka berarti sah. Puasa kita sah secara hukum fikih, ya, secara kita fikih. Namun kalau kita akan berbicara tentang pahala, ini judulnya lain, Pak, judulnya lain, ya. Sebab boleh jadi orang yang puasanya sah tapi tidak dapat pahala, ya, boleh jadi. Atau pahalanya hanya dapat setengah atau sepertiga atau seperempat atau full. Nah, urusan pahala ini nanti kaitannya dengan apakah selama dia berpuasa dia meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan atau hal-hal yang tercela. Kalau selama puasa dia meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, meninggalkan hal-hal yang tercela, maka berarti dia ada harapan untuk pahalanya full, Kemudian pertanyaan kedua, apakah selama bulan puasa ini dia melakukan hal-hal yang disunahkan? Memperbanyak amal soleh yang disunahkan, memberi buka orang berpuasa, kemudian berbuka di awal waktu, sesegera berbuka mungkin, setelah azan langsung berbuka, menyegerakan berbuka, kemudian dianjurkan kalau punya berbuka dengan kurma, ingin mengikuti Nabi, kalau tidak ada nggak apa-apa, air putih juga nggak apa-apa. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, yang mungkin istilah orang Indonesia tadarus. Kemudian sholat malam, sholat raweh. Jadi hal-hal yang negatif ditekan Pak, ya. Hal-hal yang sunnah ditambah. Nah, itu nanti kaitannya dengan pahala, ya. Karena kalau hal-hal yang negatif ini kita lakukan, maka pahala berkurang. Bapak-bapak sekalian, hadisnya jelas. Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya rasa lapar aja. Lapar, perih, lapar, ya, lemes, lapar. Ya. Yang lain dia nggak dapat. Ya. Nilai ketakwaan nggak dapat, surga nggak dapat, dan lain-lainnya. Karena apa? Karena dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Oleh karena itulah maka kita usahakan bahwa, makanya di dalam keterangan dari Imam Ghazali ada puasa yang khawas dan ada yang khawasil khawas, ya. Ada puasanya orang khusus dan khususnya khusus, ya. Barangkali ada yang VIP, ada super VIP, ya. Kalau kita dalam undangan-undangan pernikahan, oh ini VIP, oh ini super VIP, ya. Maka supaya puasa kita mendapatkan pahala yang optimal atau yang maksimal, maka hendaklah, dalam kitab ini disebutkan, ini kan judulnya tentang adab Islam, Pak, ya, tentang adab. Maka disebutkan
ketika berpuasa hendaknya seseorang menjaga anggota tubuhnya, ya, anggota tubuh mulai dari mata, telinga, tangan, kaki, dan seterusnya. Di sini jelas Pak, di sini jelas diulang 2 kali kata-katanya. Coba dengarkan Pak, dengarkan, diulang 2 kali. Ketika berpuasa hendaknya seseorang menjaga anggota tubuhnya, terutama mata, ya. Karena mata bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar, maka wajib menundukkannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa pada zaman tersebarnya wanita-wanita yang memamerkan aurat di negeri-negeri Islam dan makin banyaknya api fitnah saat ini, maka wajib menjaga anggota tubuh secara umum, khususnya mata. Jadi diulang 2 kali Pak. Di sini kalimatnya diulang 2 kali, khususnya mata. Ya. Perkara ini sangat penting, bahkan sangat membantu terwujudnya tujuan dan hikmah disyariatkannya puasa. Jadi anggota tubuh semuanya penting Pak. Tangan penting, kaki penting, hati penting, telinga penting, hidung penting. Tapi di antara itu yang utama number wahid, ya, nomor 1 adalah mata. Karena merupakan di sini disebutkan perkara yang sangat penting, bukan masalah remeh Pak, masalah mata ini. Bahkan sangat membantu terwujudnya tujuan dan hikmah disyariatkannya puasa. Apa tujuan dan hikmah? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Jadi agar la'allakum tattaqun yang merupakan tujuan Allah mensyariatkan puasa ini tercapai, maka step yang pertama adalah kita menjaga mata Pak. Ya. Jadi maka kalau ada cewek-cewek baik itu di kantor, di jalan, ya, apalagi ceweknya terbuka aurat, apalagi agak genit-genit sedikit, kemudian dandannya menyolok, maka kita mencoba untuk menghindar, ya, menghindar. Tidak untuk malah melayani, malah cekik cipika-cipiki, ya, tabok-tabokan, itu udah lewat itu, ya. Nah, di mana saja wanita itu, apakah di jalan raya, di pasar, apakah kalau saya di kampus Pak, ya, saya di kampus, mahasiswi itu banyak yang bisa menggoda mata saya, banyak sekali, bukan hanya ratusan, mungkin ribuan, ya. Itu tolong dijaga mata. Apabila seseorang menjaga anggota tubuhnya, mata, tangan, lisan, telinga, kemaluan, dan kaki dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah selama berpuasa, maka ia akan terbiasa melakukannya sehingga menjadi kebiasaan. Jadi yang disebut dengan habit forming. Jadi pembentukan kebiasaan. Jadi segala sesuatu itu perlu pembiasaan Pak. Ya sama dengan orang merokok lah Pak. Baru merokok kan batuk-batuk kan Pak. Betul ya. Tapi lama-lama setelah merokok sebulan kan nggak batuk lagi kan Pak. Nggak batuk lagi. Ya, itu pembiasaan. Sama dengan kita kalau lewat Kenatar itu Pak, lewat Kenatar yang flyover, kadang-kadang kita mencium bau yang tidak sedap, ya. Atau di inilah di perapatan Damri, ya, Damri. Nah, itu kan bau dari pabrik karet, ya. Baunya itu mirip dengan bau ya. Nah, itu kita baru lewat. Tapi bagi warga situ Pak, ya wis biasa, ya, udah nggak ada lagi bau-bau yang membuat kita itu nggak ada, ya. Tapi yang baru lewat ke situ, buka jendela mobil, bau apa ini? Nah, itu kan. Ya. Jadi kebiasaan itu penting. Nah, bagaimana supaya kita nanti di luar bulan Ramadan kita biasa bertakwa? Maka dari Ramadan sudah dilatih, ya, dilatih untuk menjaga anggota tubuhnya, mata, tangan, lisan, telinga, kemaluan, kaki, ya. Mata sudah jelas tadi, ya, dari pemandangan-pemandangan yang diharamkan Allah, terutama melihat aurat, ya, aurat wanita itu sebenarnya seluruh tubuh Pak, sehingga apapun yang kita lihat, baik itu betis, ya, apalagi lutut, apalagi leher, rambut, itu semuanya akan menimbulkan syahwat. Tangan itu berarti dari memukul atau mungkin mencuri, ya,
memukul atau mencuri, ya, tangan, atau memegang sesuatu yang dimiliki oleh wanita, ya, memegang. Kemudian lisan. Nah, lisan ini juga penting, Pak. Lisan ini termasuk benda yang tidak bertulang, lisan. Sehingga begitu, karena tidak bertulang, maka bisa salah bicara, salah ngomong, bisa terjadi perang dunia keempat, ya, lisan. Di poin yang ke-11, ini tadi poin 9. Di poin yang 9 ke-11, hendaknya seseorang menjaga lisannya karena lisan itu sangat berbahaya, ya, lisan sangat berbahaya. Adapun perkataan sia-sia, ya, perkataan sia-sia itu perkataan yang tidak ada nilainya, baik secara duniawi maupun ukhrawi, ya. Kalau perkataan yang ada nilainya secara duniawi masih penting, Pak. Misalnya seminar atau kursus atau pelatihan cara membuat mobil listrik atau cara membuat baterai litium, ya. Pokoknya sifatnya duniawi nggak ada masalah, boleh, nggak ada masalah. Yang sifatnya duniawi, Pak, ya, mendatangkan uang, mendatangkan duit, mendatangkan dolar, mendatangkan real, itu nggak ada masalah. Atau perkataan-perkataan yang bisa menghasilkan pahala di akhirat, pahala di akhirat, itu lebih bagus lagi. Nah, yang bahaya itu kita ngomong pahala akhirat nggak dapat, duniawi nggak dapat semuanya. Kenapa? Karena omongan kita itu adalah sia-sia, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai lagho, ya, lagho. Perkataannya sia-sia. Kemudian perkataan yang keji. Perkataan keji itu adalah ucapan-ucapan porno, ya. Maka kalau Bapak punya hobi ngelawak, Pak, ya, Bapak punya hobi ngelawak, hobi menghibur, itu diusahakan jangan menggunakan kata-kata yang porno, ya. Memang biasanya pelawak itu yang bikin laris itu karena nyerempet-nyerempet yang porno. Silakan melawak boleh, ya, karena Rasulullah juga orangnya periang, ya. Rasulullah itu orangnya tidak serem, serius, marah, tidak, ya. Tapi Rasulullah juga bisa guyon, ya, bisa bercanda, ya. Nah, jadi perkataan yang sia-sia, yang secara duniawi tidak ada manfaatnya, secara ukhrawi tidak ada manfaatnya, itu namanya sia-sia, Pak. Kalau misalnya kita ngobrol bagaimana cara meningkatkan penghasilan bulan ini, atau bagaimana kita mengusulkan kepada Sri Mulyani supaya THR dan bingkisan hari raya misalnya dilipat gandakan 10 kali, nah, itu boleh. Bikin surat bareng-bareng nyurati Sri Mulyani supaya dapat THR yang banyak. Perkataan sia-sia, keji dan fasik. Nah, perkataan fasik ini berarti perkataan yang bernilai dosa, Pak, fasik. Contohnya apa? Contohnya ghibah. Ya, riba itu menggunjing, dan ini termasuk dosa yang paling mudah dilaksanakan. Ketika habis sholat seperti kita ini tadi, Pak, habis sholat, kemudian tidak ada pengajian, ya, itu nggak peduli kiai, nggak peduli takmir masjid, nggak peduli imam, nggak peduli muazin. Pokoknya kalau sudah ngumpul-ngumpul, kemudian tidak ada topik yang dibicarakan, pasti ngerumpi. Ya, yang dibicarakan adalah si A, si B, si C, keburukannya. Ya, ini termasuk pekerjaan yang terbanyak di masjid-masjid, ya, terkhusus oleh para pensiunan. Ya. Para pensiunan itu kan kerja enggak, di rumah juga bosan sama istri, akhirnya kongko-kongko di masjid. Apa judulnya, Pak? Ngobrol. Yang diobrolkan apa? Yang diobrolkan si A itu kenapa ya kok kelakuannya jelek, si B kenapa ya kelakuannya jelek, jadi ngobroli orang lain, ya. Jokowi, Gibran. Itu. Jadi, tapi kalau kita misalnya masih aktif seperti bapak-bapak ini belum pensiun, insya Allah nggak sempat untuk ghibah, ya, nggak sempat. Jadi yang fasik itu ghibah, Pak, ya, ghibah, kemudian berkata bohong, kemudian memfitnah, kemudian adu domba, namimah. Adu domba, namimah, kemudian berdusta, berbohong. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh
Imam Az-Zahabi, Al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kitabnya namanya Shahihul Jami', ya. Kitabnya Shahihul Jami'. Ya, Nabi bersabda begini, Pak. Laisa syam minal akli wasyurb. Innamas syam anil lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun au jahila alaika faqul inni shaimun. Puasa itu, kata Nabi, puasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga. Bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Jadi kita menahan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Jika ada yang memakimu atau berbuat jahat kepadamu, jadi ada yang maki-maki sama kita, Pak, kemudian atau berbuat jahat kepada kita, katakanlah mungkin nginjek kaki kita loh, kaki kita diinjek, ya. Walaupun itu juga mungkin nggak sengaja, ya. Jika ada yang memakimu atau berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dengan kata lain, aku nggak ada niat untuk membalas. Ya. Mas, maaf jangan memancing aku emosi. Ya, aku lagi puasa nih, nggak bisa emosi nih, nggak bisa. Paling nanti kalau emosinya habis berbuka lah, nah, paling dijanjikan begitu. Nah, insya Allah habis berbuka emosinya hilang, insya Allah. Ya. Karena yang namanya marah itu sesaat, Pak. Marah itu sesaat. Saat kakinya diinjak, wih, kurang asam, kurang asam. Ya, tambah asam lah, asam Jawa apa asam Kandis, ya. Karena kurang asam. Jadi marah itu sesaat. Jadi kalau dia bilang, gua ini lagi puasa nih, jangan mancing-mancing gua, nanti aja ya habis berbuka. Nah, kalau dibilang nanti habis berbuka, insya Allah habis berbuka udah hilang, Pak. Emosinya udah hilang, marahnya udah hilang. Apalagi dia bilang, nanti ya marahnya setelah kita salaman Idul Fitri. Wah, itu udah hilang lagi, itu udah hilang. Kalau sudah salaman Idul Fitri. Jadi maka katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Ada sabda berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari. Nah, ya, Imam Bukhari. Nabi mengatakan, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Hadisnya Bukhari, Pak. Jadi hadisnya paten dah, insyaallah, Bu. Sahih, ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan palsu atau dusta, ya, tidak meninggalkan bohong, ya. Jadi dia dan melakukan hal itu, pokoknya dia bohong lagi, ya. Maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh puasa orang itu. Orang yang puasa meninggalkan makan minum, tapi dia tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta, maka Allah tidak butuh akan ibadah orang tersebut, yaitu berpuasa meninggalkan makan dan minum. Jadi artinya kan apa? Artinya pahala itu bisa berkurang, Pak, berkurang sampai bisa habis. Tergantung jumlah kejahatan yang dilakukan. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan dia berdusta setiap hari, mana ada pahala? Ya, nggak ada loh pahala. Kalau misalnya dia berdustanya cuma tanggal 1 aja, tanggal 2 tobat, ya, terus tobat. Pertengahan bulan dusta lagi, kemudian tobat. Nah, maka itu masih dapat pahala, ya. Artinya pengurangannya itu sedikit. Tapi kalau tiap hari berdusta, tiap hari, ya maka akan habis. Jadi itu yang perlu saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, puasa ini juga menimbulkan rasa peduli kepada sesama orang-orang beriman atau sesama manusia, terutama yang fakir miskin. Ya, jadi ada kepedulian. Jadi di sini dikatakan puasa dapat melembutkan hati.
dan membersihkan jiwa. Ya, jadi insya Allah dengan puasa maka hatinya lembut, sehingga kita akan bisa untuk berbagi, Pak, berbagi. Saya sering sampaikan di mana-mana bahwa ajaran Islam itu sempurna. Di mana kesempurnaannya bukan hanya dimensi hablum minallah, bukan hanya dimensi hablum minallah, sholat zikir, baca Quran, sholat zikir, baca Quran, sholat zikir, baca Quran, bersolawat, sholat zikir, baca Quran, bersolawat, umroh haji. Bukan hanya hablum minallah, bukan. Tetapi ternyata ada juga dimensi hablum minannas, yaitu dimensi sosial. Di antaranya adalah memberi makan orang miskin, ya, memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, menyantuni anak yatim, kemudian mau menolong sesama. Salah satu dakwah dari almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau mengajarkan surat Al-Maun. Ya. Almarhum Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah. Ya. Beliau dalam sebuah pengajiannya menerangkan surat Al-Maun, dan ternyata berkali-kali pertemuan dibahas surat Al-Maun lagi. Berkali-kali pertemuan dibahas surat Al-Maun lagi, sampai ada salah satu jamaahnya bertanya, "Wahai Syekh, wahai guru, kenapa pengajian kita nggak pindah-pindah? Kenapa yang dibahas Al-Maun lagi, Al-Maun lagi?" Kemudian ditanya, "Kalian sudah mengamalkan belum?" Nah, mungkin sebagian ada yang mengatakan sudah, sebagian ada yang mengatakan belum. Nah, karena kalian belum mengamalkan, berarti kalian belum paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya. Artinya, apakah kamu pernah melihat seorang pendusta agama? Ya. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Pendusta agama, yukadzibu biddin, ya. Yaitu yang pertama, pendusta agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Ada anak yatim, nggak punya bapak atau nggak punya ibu atau nggak punya bapak dan ibu, kemudian dihardik. Mikir, kamu udah bau, mikir. Ya, dihardik, suruh pergi. Seharusnya dikasih makan, seharusnya dikasih sodakoh. Ya, saya tidak mau menggunakan angpau, ya, karena ini istilah yang dimiliki oleh mereka khusus. Ya. Sodakoh, kita sodakoh aja lah, jangan angpau lah. Seharusnya mereka disekolahkan, Pak, disekolahkan. Seharusnya mereka dijadikan saudara seperti kita. Jadikan saudara, ya. Jadi syukur-syukur bisa dipelihara di rumah kita, ya. Ya mungkin istilah sekarang namanya adopsi, Pak, ya, diadopsi. Nah, jadi adopsi itu bagus, Pak, bagus, ya. Yang penting niatnya adalah untuk membina dan mendidik sampai dia besar, sampai dia ahli ibadah, sampai dia sekolah, sampai kuliah, sampai bisa mendapatkan pekerjaan, ya, sampai bisa menjadi anak soleh. Jadi ciri manusia pertama yang dikatakan oleh Allah sebagai pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, saya dulu pernah dengar katanya di KSOP ini pernah ada ngumpulin anak yatim, ya, Pak Eri, ya. Itu setiap tahun sekali, setahun sekali. Jadi dulu itu memang dari kepala bidang KBPP dulu, ya, itu minta gitu pas dia lagi menjabat, setelah beliau nggak ada. Oh iya. Jadi itu sangat sangat personal, sangat personal, ya. Personal artinya kalau personalnya itu punya concern, maka diadakan, ya. Tapi kalau personalnya tidak punya concern, mungkin tidak. Tapi oke lah, kalaupun secara lembaga tidak ada, nggak apa-apa. Tapi secara pribadi kita itu perlu untuk dikoordinir, ya. Katakanlah dikoordinir oleh Bapak ini atau Bapak ini atau Pak Eri, dikoordinir. Yuk kita sumsuman patungan untuk mengasih oleh-oleh anak yatim. Apakah untuk buka puasa bersama, apakah takjil, snack, kue, apakah makan berat, apakah ngasih uang saku, apakah memberikan tas, buku,
SPP dan lain-lain. Ya. Boleh sharing sedikit Ustaz? Boleh. Ustaz, bagaimana pengalaman Ustaz? Kalau saya sudah usia menginjak 58 tahun ya. Kalau mendengar orang bayar fidyah itu sering. Tapi belum pernah saya seumur hidup ini orang mendengar bayar kifaroh. Kifaroh. Iya. Mustahil. Orang nggak ada yang bayar kifaroh. Ada kematian muda, ada kematian baru, ada yang hilang. Oke. Masa iya Ustaz? Oke. Ya itu. Baik. Ini pertanyaan bagus, Pak. Ini pertanyaan bagus. Jadi salah satu pembatal puasa ya, kan pembatal puasa itu kalau buka di YouTube-nya Buya Yahya itu pembatal puasa 9. Ya, 9. Kalau di dalam kitab Al-Manhaji yang dimiliki oleh anak saya yang sekolah dari Madinah, dia bawa kitabnya gundul, Arab gundul dari Madinah, Pak. Itu pembatal puasa 7. Tapi kalau saya pikir-pikir diuraikan itu akhirnya ujung-ujungnya 9 juga. Nah, salah satu dari 7 atau 9 pembatal puasa itu adalah melakukan hubungan suami istri, hubungan badan, hubungan intim sengaja ya, di siang hari. Jadi ketika sepasang suami istri melakukan hubungan badan ya, hubungan intim, bersetubuh sengaja, maka di samping puasanya batal, ya, dia juga kena kifarot, seperti yang beliau sampaikan tadi. Apa kifarotnya? Kifarotnya yang pertama adalah memerdekakan seorang budak. Jadi terbang ke Afrika, mungkin pakai pesawat Garuda atau apalah ya, Emirat. Nah, kemudian di Afrika cari budak, dibeli, entah berapa ratus juta, kemudian dari situ dimerdekakan, ya, memerdekakan budak. Itu kifarat pertama. Kalau itu sulit dilakukan, mungkin di Afrika juga udah nggak ada lagi budak, ya budak belian, perbudakan sudah tidak ada di Afrika. Nah, maka kifarat yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Jadi selama 2 bulan itu puasa terus, Pak. Itu kifaratnya. Ya, kifaratnya. Denda. Ya, jadi kifarat itu kalau bahasa kitanya denda lah ya, untuk menghapus dosa. Nah, kalau ternyata puasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup karena berbagai faktor, udah dicoba lagi gagal lagi, maka memberikan makan 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Yang satu orang miskinnya itu sebesar 1 mud. Ya. 1 mud itu kalau diberaskan ya 7,5 on lah. 7,5 on beras. Itu 1 mud, ya. Nah, jadi itu benar, saya setuju dengan keterangan dari Bapak ini. Kita sering mendengarkan zakat fitrah. Oh iya, mau zakat fitrah? Fidyah. Terus fidyah gitu. Tapi bayar kifarat belum pernah ada. Padahal saya yakin pasti kasus ini pernah terjadi. Nah, pasti pernah terjadi. Walaupun disembunyikan atau dirahasiakan, ya. Tapi andai kata itu tidak dijalankan, maka dia akan berdosa besar dan dia puasanya tidak sah seumur hidup. Ya. Jadi makanya kalau misalnya di antara kita ada yang pernah melakukan seperti itu, maka kita harus memerdekakan budak. Kalau nggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka memberikan makan 60 orang miskin, memberikan makan. Ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Saya diingatkan. Saya juga memang udah lama ingin menyampaikan hal ini. Ya, dan ini wajib disampaikan. Jangan sampai kita bergampang-gampang. Saya yang setua ini saja, Pak. Saya nggak berani siang-siang tidur sama istri di kasur, nggak berani. Ya, takut kesetrum. Ya, padahal udah tua ini, saya ini udah tua. Ya. Nah, apalagi bapak-bapak ini kan umurnya di bawah saya nih, Ya. Apalagi pengantin baru, luar biasa. Terus. Maka kalau bisa bulan puasa itu lebih baik tidur di masjid, Pak. Itu aman, tidur di masjid, aman. Tapi kalau tidur di rumah, apalagi dengan otoritasnya, namanya laki-laki kan punya otoritas. Dek, sini. Waduh.
Oh sudah begitu gawat, hancur. Malam kan? Pak, siang. Oh, siang. Ini judulnya siang, Pak. Oh, iya, siang. Ya, melakukan hubungan badan di siang hari. Ya, siang hari, Pak. Ya. Kalau malam itu diizinkan oleh Al-Quran. Ya. Ada. Ya, malam diizinkan. Ada Qurannya, ada ayatnya aja. Jadi kembali ke sini bahwa untuk dimensi sosial kita harus segera tingkatkan. Pertama, memberi makan fakir miskin, anak yatim. Kita lanjutkan dulu sedikit Pak Al-Maun ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah ini perlu kita koordinir ya untuk bisa menyantuni anak yatim. Yang kedua, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Satu yatim, satu orang miskin. Beda Pak, beda topik. Kalau yatim kan berarti dia masih usia SD dan orang tuanya meninggal, terutama bapak, terutama si penyandang dana meninggal. Ya. Nah, sedangkan yang orang miskin ini adalah ya siapa saja yang udah tua, yang udah jenggotan, yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi dia memang kehidupan ekonominya terhimpit. Jangankan untuk makan, tiap hari ngutang terus. Ya. Jadi ini perlu dilakukan untuk berupaya memberikan makan kepada orang miskin, baik pada saat berbuka puasa maupun di luar berbuka puasa. Nah kalau pas berbuka puasa bagus Pak, apalagi orang fakir miskinnya puasa juga, apalagi orang fakir miskinnya rajin sholat. Wah itu prioritas nomor satu Pak, prioritas nomor satu. Orang miskin berpuasa, orang miskin rajin sholat, itu prioritas untuk kita santuni. Udah nggak usah mikir jauh-jauh. Lihat di masjid kita, ada nggak jamaah masjid kita yang miskin, ya, rajin sholat, puasa, itu didahulukan. Ya. Kirim beras lah, pas 10 kilo, apa 15 kilo, ya, kemudian sama sembako. Jadi ini dimensi sosial. Ya, jadi Islam itu bukan hanya hablum minallah saja, bukan. Ya di depan Ka'bah nangis. Ya, di depan Ka'bah nangis. Pas pulang ke Indonesia, cuek gitu loh, ya, nggak peduli dengan tetangga kiri kanan yang miskin. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah hadis Pak, cuma lafadz Arabnya saya nggak hafal. Orang yang tetangganya mati kelaparan, maka orang itu tidak akan masuk surga. Misalnya saya punya tetangga kiri kanan saya, dia mati kelaparan, nggak bisa makan, saya tidak akan masuk surga. Betapa pentingnya untuk peduli sosial, penting sekali. Karena apa gunanya kita nangis-nangis di sajadah, nangis-nangis, tapi ternyata setelah di luar nggak ada efek apa-apa terhadap masyarakat, nggak ada efek apa-apa, nol, zong. Ya. Nah, maka kita harus ada pengaruh. Pertama yang anak yatim, kedua memberi makan orang miskin. Ya. Sekarang ini orang miskin banyak Pak, ya di zaman orde reformasi ini banyak. Nah kemudian yang tadi 1, 2 Pak ya. Yang ketiga dan yang keempat ini hablum minallah Pak. Hablum minallah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun ya. Sungguh celaka, sungguh neraka wel bagi orang-orang yang sholatnya, koma Pak ya, koma jangan titik, jangan, koma, yang sholatnya sahun. Apa sahun? Sahun itu menunda-nunda. Sebentar lagi, sampai waktunya lewat. Ya. Tapi kalau dia nunda tapi masih dalam waktu, nggak termasuk sahur. Nggak. Misalnya zuhur jam 12 lewat 15, kemudian dia sholatnya jam 13.00, belum masuk sahur, belum. Tapi kalau tahu-tahu azan asar, nah itu sahur. Kemudian yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Dia beribadah, dia beramal bukan karena Allah, tetapi ingin pujian. Ingin dipuji, ya. Ingin puji. Ya, kalau nggak dipuji dia tersinggung. Kenapa sih kok di daftar penyumbang nama saya nggak ada? Saya kan sudah infak itu 5 juta. Kok nama saya nggak ada? Marah dia. Ya. Jangan sampai begitu. Tapi kalau kita hanya sekedar untuk mengecek, Pak, mohon maaf, saya cuma ngecek aja. Kemarin infak dari saya 5 juta udah nyampe belum? Oh udah, ya sudah. Nggak perlu ditulis, nggak perlu. Nah, kalau sekedar untuk mengecek boleh ngecek, ya.
Siapa tahu transferannya nggak masuk kan. Nah, jadi kalau sekedar untuk ngecek boleh, Pak maaf Pak mau tanya, kemarin saya transfer 5 juta untuk Masjid Al Hidayah, sudah nyampe belum? Oh udah nyampe. Tidak harus diumumkan pakai mic atau ditulis di papan tulis, tidak harus. Nah seandainya tidak ditulis di papan tulis dan tidak diumumkan di mic, jangan tersinggung karena Allah ya. Jadi jangan lihat. Nah kemudian yang terakhir Pak, ini hablum minan nas lagi Pak. Yang terakhir hablum minan nas lagi. Wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan bantuan. Ini sifatnya general Pak, umum. Ya bantuan itu bisa berupa nasihat, bantuan itu bisa berupa uang, bisa berupa tenaga, ya. Misalnya ya kakek-kakek atau nenek-nenek mau nyebrang di jalan raya, mau nyebrang, bingung dia, atau orang buta yang pakai tongkat rondeng mau nyebrang, nah, kita bantulah, ya. Bisa bantu dengan menyeberangkan jalan, bisa bantu dengan nasihat, termasuk menunjuki orang yang tersesat, ya. Misalnya, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, bertanya Pak, di mana rumahnya Pak Eri? Oh nggak tahu. Ya. Begitu sangar dan galaknya mengatakan nggak tahu. Jangan begitulah jawabnya. Mestinya Pak Eri yang mana ya? Eri di sini ada 3. Ya. Oh yang Eri yang ini badannya besar, kerjanya di kapal KSOP. Oh itu agak jauh Mas rumahnya. Sana ya, kamu lurus dulu. Nanti habis itu belok kanan, di situ nanya lagi. Nah, jadi paling tidak kita memberikan arahan, gitu. Walaupun kita nggak tahu, jangan langsung nggak tahu, atau jangan sangar begitulah. Itu bukan akhlak Islam. Nah, jadi kita memberikan pertolongan secara umum, termasuk tetangga mau pinjam tang, Mbak. Karena kita itu orang bengkel, di rumah punya alat lengkap, ada tang, ada obeng, ada palu, ada gergaji. Nah, kemudian tetangga mau betulin apalah, tetangga mau betulin jemuran, kemudian Pak Nurdin, assalamualaikum, pinjam tang Pak Nurdin, nggak ada. Ya, jangan begitu Pak, pinjeminlah tang. Yang penting dikasih tahu. Tolong kalau udah selesai segera pulangin. Nah, nggak apa-apa, kita ngasih peringatan gitu nggak apa. Tolong kalau udah selesai pulangin ya. Ya. Jadi jangan karena takut hilang. Mungkin bapak-bapak punya testimoni kan, aku punya barang hilang semua, dipinjam tetangga gak pulang. Nah itu sebenarnya salah kita juga, kita yang salah. Kenapa? Pertama mungkin minjemkannya nggak ikhlas mungkin. Yang kedua kita nggak ngasih aba-aba, mestinya ngasih aba-aba. Mas nanti kalau sudah selesai pulangin ya. Dan kita di rumah juga nyatet lah, tang dipinjam siapa gitu. Dan kalau sudah 2 hari nggak pulang-pulang kita tagih. Pak maaf Pak. Kemarin dari Selasa Bapak pinjam tang ya? Oh iya. Nah, jadi kitanya harus nagih dan kitanya harus ngasih dari awal. Jangan sampai kita langsung nggak ada, jangan. Ya. Jadi memberikan pertolongan itu luas Pak, bisa dengan uang, bisa untuk beasiswa, bisa untuk bayar kuliah. Sekarang saya baca dengar di YouTube katanya mahasiswa yang sudah terlilit pinjol pinjaman elektronik untuk bayar SPP ya. Jadi ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Ya memang kalau Bapak bilang ini tugas pemerintah, ya betul tugas pemerintah untuk menyediakan sekolah gratis, menyediakan rumah sakit gratis, kuliah gratis, itu betul tugas pemerintah. Ya, tapi kalau pemerintah belum bergerak karena mungkin masih stres, ya kita yang nggak stres lah. Jadi intinya puasa ini menimbulkan efek sosial sehingga kita tidak hanya bahagia untuk kita sendiri tetapi juga berbagi untuk sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan Pak, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Taufik terus nggak pernah harus